Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dika Ari Cahyoko dari Prodi Sistem Informasi kelas SI 102. Saya akan menjelaskan rangkuman tentang jurnal yang sudah saya resum pada tugas 2 pada mata kuliah Manajemen Umum. Oke, langsung saja. Judul Jurnal Linggar Widya Iswara. Judul jurnal Kepemimpinan yang Efektif. Volume edisi 3 nomor 1 Januari sampai Maret 2016. Tahun terbit 2016. Penulis Husnul Amri. Latar belakang. Latar belakang jurnal tersebut adalah kepemimpinan seseorang dan tentang cara pandang setiap orang tentang kepemimpinan yang dipengaruhi dari latar belakang dari setiap sudut pandang, misalnya melihat unsur-unsur subjek, gaya, perilaku, hasil, dampak, dan lain-lain. Tapi hal terpenting yang perlu kita pahami bahwa seorang pemimpin dalam kepemimpinannya adalah bagaimana yang bersangkutan memiliki sebuah kemampuan membangun antar hubungan manusia yang merupakan inti menumbuh kembangkan semangat motivasi, inovasi, kreativitas, inspirasi, dinamis, saling menghargai, support, dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan kepemimpinan, seseorang pemimpin harus memegang prinsip-prinsip profesionalitas dan proporsionalitas. Karena kepemimpinan yang efektif salah satunya adalah keputusan yang diambilnya dilaksanakan atau tidak oleh bawahannya dan memiliki komitmen yang kuat tidak dari keputusan yang diambilnya. Sudah tentu dalam pengambilan sebuah keputusan sangat dipengaruhi berbagai faktor knowledge atau pengetahuan, skill atau keterampilan, attitude, sikap, dan motivation, serta experience atau pengalaman terhadap keputusan yang pernah diambil, yang dikuatkan dengan legalitas yang dimiliki. Lalu tujuan penulisan jurnal. Ada tujuan dibuatnya jurnal berikut ini antara lain yaitu pertama, jurnal berikut ini ditunjukkan untuk mengetahui kemampuan seorang pemimpin. Lalu tujuan berikutnya yaitu untuk mengetahui tentang apa itu kepemimpinan yang efektif. Lalu ada metode yang digunakan. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kuantitatif. Karena seorang penulis menggunakan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli untuk membuat sebuah jurnal ini. Lalu hasil penelitian terkait dengan kepemimpinan. Sejumlah literatur kepemimpinan mendefinisikan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang untuk mencapai suatu tujuan. Dalam kenyataannya, bahwa seorang pemimpin seringkali dihadapkan pada kondisi harus memilih, terutama dalam saat pengambilan keputusan yang seringkali dilematis karena dipengaruhi beberapa hal seperti emosi, canggung, tenggang rasa, dan ragu-ragu. Kedekatan orang berpengaruh, dan lain-lain, yang sudah tentu sangat berpengaruh pada gaya kepemimpinannya, termasuk pengambilan sebuah keputusan yang akan dibuatnya. Lalu ada beberapa hal yang perlu untuk mematangkan bakat kepemimpinan mempengaruhi diantaranya pemimpin agar memiliki kemampuan atau keterampilan untuk mempengaruhi
atau menggerakkan perilaku orang lain untuk bekerja secara efektif dan efisien melalui kompetensi pemimpin. Itu pertama, kompetensi teknis yang bersifat keterampilan dan kemampuan khusus atau teknis yang harus dimiliki sesuai bidang pengolahannya. Yang kedua, kompetensi manajerial, yaitu bersifat mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, pengendalian dan kemampuan mengevaluasi serta tindak lanjut. Yang ketiga, kompetensi sosial, kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain atau membangun hubungan antar manusia sebagai hakikat manajemen dan kepemimpinan. Lalu yang keempat, kompetensi strategi atau kemampuan memprediksi untuk melihat jauh ke depan dan merumuskan masalah dan strategi penyelesaian masalahnya. Yang kelima, kompetensi etika merupakan bagian yang sangat penting di era sekarang ini dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Keenam, kompetensi memotivasi diri. Hal ini menjadi pengaruh yang sangat besar dalam hidup kita. Karena kehidupan berorganisasi memiliki pengaruh terhadap gaya kepemimpinan. Maka sangatlah penting untuk mengetahui kepemimpinan yang efektif. Menurut Profesor Dr. Haji Suwibagyo Sastrodiningrat, MPA, dalam bukunya Kapita Selecta Manajemen dan Kepemimpinan, terutama kepemimpinan dalam manajemen pemerintahan di tingkat eselon manapun mereka berada, sebaiknya mempunyai 7 matra atau sabta matra, yaitu A. Pemimpin sebagai pemimpin leader. C. Pemimpin sebagai wirausaha atau entrepreneur. C. Pemimpin sebagai manajer. D. Pemimpin sebagai administrator atau administrator. E. Pemimpin sebagai pengawas atau supervisor. F. Pemimpin sebagai staff. G. Pemimpin sebagai teknis atau technician. Oleh karena seorang pemimpin juga bisa efektif, harus sungguh-sungguh memahami dan mengenal budaya termasuk budaya organisasi, maka penerapan kepemimpinan juga harus memperhatikan karakter budaya organisasi menurut Robbins pada 2001. Dalam Kultur Budaya Organisasi dalam Tantangan, sebuah buku tulisan Dr. Joko Santoso Muljono, penulis bestseller budaya korporat dan keunggulan korporasi, menjelaskan tentang 7 karakter budaya organisasi, yaitu 1. Inovasi dan keberanian, mengambil resiko atau innovation and risk taking. Kedua, perhatian terhadap detail atau attention to detail. 3. Berorientasi kepada hasil atau outcome orientation. Keempat, berorientasi kepada manusia atau people orientation. Kelima, berorientasi tim atau team orientation. Dan yang keenam, agresif. Lalu yang ketujuh, stabil atau stability. Lalu adapun kesimpulan dari jurnal tersebut, itu kepemimpinan efektif bagi seorang pemimpin yang menjadi ukuran adalah keputusannya, apakah memegang prinsip profesionalitas dan proporsionalitas. Karena kepemimpinan yang efektif salah satunya adalah keputusan yang diambilnya dilaksanakan atau tidak oleh bawahannya dan memiliki komitmen yang kuat tidak dari keputusan yang diambilnya. Sudah tentu dalam pengambilan keputusan sangat dipengaruhi berbagai faktor knowledge atau pengetahuan, skill atau keterampilan, attitude, sikap, dan motivation, serta experience atau pengalaman terhadap keputusan yang pernah diambil, yang dikuatkan dengan legitimasi yang dimiliki.
Namun juga suatu hal yang tidak boleh diabaikan bahwa dalam sebuah kepemimpinan juga tidak terlepas dari bakat seseorang yang dimiliki dalam kepemimpinan yang efektif. Jadilah pemimpin yang melayani, bukan dilayani, maka milikilah rasa kita, respect, akuntabel, simpatik, akseleratif, kreatif, inspiratif, tawakal, dan adil. Dan ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari jurnal ini adalah cara penyampaian penulis yang mudah dipahami dan cukup jelas, karena terdapat sumber-sumber yang jelas dalam sebuah jurnal. Sedangkan kekurangan dalam jurnal ini adalah ada beberapa kata yang tidak saya pahami karena menggunakan bahasa yang belum pernah saya dengar dan saya ketahui. Ya, berikutnya itu tadi adalah rangkuman jurnal yang sudah saya resum pada tugas kedua mata kuliah manajemen umum. Ya, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.